Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurabila Syafika dari kelas Perekonomian Indonesia C. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali pembahasan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Korelasi Sektor Pertanian dengan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara sendiri adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Nah, Provinsi Sumatera Utara sendiri terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara sendiri sebesar 71.680 km3. Provinsi ini merupakan kampung halaman suku bangsa Batak yang hidup di pegunungan dan suku bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir timur. Selain itu juga ada suku bangsa Nias di pesisir barat Sumatera, Mandaling, Jawa, dan Tionghoa. Dilansir dari Badan Statistik, angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin, yaitu dari 8,75% pada Maret 2020 menjadi 9,14% pada September 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,36 jiwa pada September 2020 atau bertambah sekitar 73.000 jiwa dalam satu semester terakhir. Kemiskinan merupakan salah satu indikator tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara ataupun wilayah. Provinsi memiliki wewenang atau desentralisasi tertentu untuk membuat keputusan mengenai sektor yang akan dieksplorasi, maupun terkait dengan modal yang ditanamkan dalam suatu wilayah dengan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sesuai dengan kekayaan wilayah atau provinsi tersebut. Nah, sebagai daerah dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, Sumatera menjadi sentra produksi kelapa sawit dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar untuk PDRB masing-masing daerah yang berada di Sumatera, termasuk Provinsi Sumatera Utara yang merupakan penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara yang paling menonjol adalah sektor perkebunannya. Variabel konsumsi dan IPM merupakan variabel yang signifikan negatif terhadap kemiskinan menurut Pratama tahun 2014. Sihombing dan Bangun di tahun 2019 melakukan analisis korelasi sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang bersifat negatif antara sektor pertanian dengan kemiskinan. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan. Hasil analisisnya sendiri menunjukkan bahwa sektor pertanian dan kemiskinan cukup kuat dengan nilai positif sebesar 0,4499. Perlunya peningkatan pendidikan petani, jaminan petani, dan kemandirian petani agar sektor pertanian yang merupakan sektor utama untuk daerah perdesaan menjadi sektor yang dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, dan diperlukan penelitian dengan metode yang lain untuk memperkuat argumen dari peneliti. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai sub-sub sektor pertanian yang mencangkup tanaman pangan yang luas panen dan produksi mengalami peningkatan. Sementara komoditas hasil perkebunan yang utama adalah kelapa sawit, karet, kopi, coklat, dan tembakau. Berikut akan saya tunjukkan dua gambar beserta penjelasannya. Gambar yang pertama merupakan grafik yang menggambarkan jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, jumlah penduduk miskin cenderung konstan dan sedikit berkurang dari tahun ke tahun. Kemudian, di gambar kedua, tersebut merupakan grafik presentasi sektor pertanian, yaitu pembagian sektor pertanian dengan PDRB total Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan presentasi PDRB sektor pertanian terutama untuk Nias Utara dan Nias Barat. Penurunan persentase ini dapat disebabkan oleh peningkatan persentase pada sektor ekonomi lainnya. Nias Barat dan Nias Utara merupakan persentase sektor pertanian tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.
Jadi, hubungan yang positif antara kemiskinan dengan sektor pertanian dapat kita lihat pada pembahasan dua gambar yang tadi, bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Nias Utara dan Nias Barat merupakan yang paling besar. Dan dilihat dari persentase kontribusi sektor pertaniannya terhadap PDRB, kabupaten tersebut merupakan yang terbesar juga. Jadi hal ini dapat membuktikan bahwa kegiatan pertanian juga berpengaruh besar terhadap angka kemiskinan di Sumatera Utara. Pengaruh tersebut juga dibuktikan dengan hasil statistik persentase penduduk miskin Sumatera Utara yang mengalami penurunan sebesar 0,52 poin, yaitu dari 9,01% pada Maret 2021 menjadi 8,49% pada September 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021 atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Nah, jadi dari semua penjelasan itu, kegiatan pertanian Sumatera Utara memang sangat mempengaruhi ekonomi di daerah tersebut. Berikut adalah dua contoh gambar kegiatan dari pertaniannya. Berikut merupakan bukti dari perkembangan teknologi pertanian di daerah Sumatera Utara. Sektor pertanian merupakan sektor utama di berbagai negara sebelum adanya perkembangan teknologi yang kemudian sektor pertanian menggerakkan sektor industri dan jasa. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dipahami karena sektor pertanian menyediakan lapangan pekerjaan terbesar bagi penduduk Indonesia. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sektor ekonomi utama bagi daerah pedesaan, di mana daerah pedesaan menyumbang tingkat kemiskinan terbesar bagi penduduk Indonesia. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian menjadi kunci keberhasilan bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan pada kenyataannya, sektor pertanian di Indonesia belum berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB, di mana pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahunnya semakin menurun.
Pembangunan ekonomi Indonesia lebih diarahkan kepada perkembangan sektor industri. Sektor industri dianggap sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan perekonomian dibandingkan sektor-sektor lain. Sehingga sektor industri sangat diprioritaskan. Kontribusi sektor industri dapat dilihat dari indikator PDB di mana sektor industri menyumbang pendapatan nasional terbesar setiap tahunnya, dan pertumbuhannya pun semakin meningkat. Berikut contoh-contoh kegiatan industri yang dianggap sebagai pengaruh ekonomi pertama di Indonesia. Jadi, sebuah kegiatan pertanian yang terkadang dianggap remeh oleh masyarakat rupanya dapat melepaskan sebuah desa dan provinsi dari kemiskinan. Bahkan kegiatan pertanian juga mempengaruhi kegiatan industri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu yang akan saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat and see you next time.